saya akan membacakan ringkasan mengenai materi leadership. Dalam video disebutkan terdapat pembahasan mendalam mengenai teori kepemimpinan yang menyoroti trait theory yang menjelaskan bahwa kepribadian dan sifat-sifat tertentu yang dimiliki seorang pemimpin mempengaruhi kemampuannya memimpin. Berdasarkan teori Big Five Personality Traits, 5 ciri kepribadian utama yang mempengaruhi kepemimpinan adalah keterbukaan terhadap pengalaman baru atau openness to experience, pengendalian diri atau conscientiousness, extroversi atau extraversion, tingkat kesetujuan atau agreeableness, dan kestabilan emosional atau neuroticism. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman baru atau openness to experience. Pemimpin yang baik harus terbuka terhadap ide-ide baru, inovasi, dan berbagai pengalaman untuk mendorong kreativitas dan pertumbuhan. Keterbukaan ini sangat penting agar pemimpin tidak kaku atau tertutup pada perubahan yang dapat menghambat perkembangan kelompok atau organisasi yang mereka pimpin. Yang kedua, pengendalian diri atau conscientiousness. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengatur diri dan tetap disiplin dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang mampu merencanakan dan bekerja secara teratur serta menunjukkan integritas dan tanggung jawab lebih mampu untuk memotivasi timnya agar berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Yang ketiga, ekstroversi atau extraversion. Energi dan antusiasme adalah sifat penting bagi seorang pemimpin karena pemimpin yang ekstrovert cenderung lebih mudah untuk berkomunikasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dan membangkitkan semangat di antara kelompoknya yang penting untuk mempertahankan suasana kerja yang positif. Yang keempat, agreeableness atau kesetujuan. Meskipun bersikap ramah dan mudah beradaptasi penting, pemimpin yang terlalu manutan tanpa sikap kritis bisa menjadi kurang efektif. Pemimpin yang baik harus mampu berpikir kritis dan tidak selalu menyetujui setiap keputusan atau ide yang tidak tepat. Mereka harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang tidak, lalu bertindak sesuai dengan prinsip dan keadilan. Neuroticisme atau kestabilan emosional. Pemimpin yang tenang dan memiliki pengendalian emosi yang baik lebih mampu menghadapi tekanan dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Neuroticisme yang rendah menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak mudah merasa cemas atau tertekan, sehingga lebih mampu menjaga ketenangan dalam situasi krisis. Selain trait theory, video tersebut juga membahas tentang pendekatan design thinking dalam kepemimpinan. Design thinking menekankan pada 5 langkah, yaitu yang pertama, empati. Pemimpin harus memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang yang mereka pimpin. Yang kedua adalah definisi masalah, mengidentifikasi masalah dengan jelas. Yang ketiga, ideasi atau menciptakan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Yang keempat, prototyping dan implementasi atau menguji dan menerapkan solusi dengan pemodelan yang efektif. Dan yang kelima adalah evaluasi atau secara terus-menerus mengevaluasi langkah-langkah yang diambil untuk memastikan efektivitas solusi. Selain itu dibahas pula pentingnya berpikir komputasional yang mencakup kemampuan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Analisis wacana krisis juga menjadi kunci bagi pemimpin untuk mengidentifikasi ketidakberesan sosial dan hambatan-hambatan dalam menemukan solusi. Terakhir, disinggung juga mengenai pentingnya kualitas spiritual dan moral dalam kepemimpinan, seperti yang tercermin dalam konsep buah-buah roh dari Galatia bab 5 yang meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Pemimpin yang mengembangkan kualitas-kualitas ini lebih mampu membangun hubungan yang harmonis dan memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Sifat-sifat kepemimpinan Yesus yang saya ambil dari Injil Lukas dicirikan oleh beberapa aspek kunci, yaitu yang pertama, pelayanan dan pengorbanan. Yesus menekankan pentingnya menjadi pelayan bagi orang lain. Dia berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan yang memimpin seperti yang melayani. Lukas bab 22 ayat 26. Kepemimpinan Yesus berlandaskan kerendahan hati dan pengabdian. Yang kedua, belas kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang terpinggirkan dan mengajarkan pengampunan bahkan kepada musuh.
Contoh pengampunan terlihat dalam kisah wanita berdosa yang diampuni pada Lukas bab 7 ayat 36-50. Yang ketiga, ketegasan dalam kebenaran. Meskipun penuh belas kasih, Yesus juga tegas dalam menyatakan kebenaran. Ia tidak takut menegur pemimpin agama yang munafik pada Lukas bab 11 ayat 37-52 dan menunjukkan keberanian menghadapi tantangan. Yang keempat, pemimpin yang menuntun ke hidup yang baru. Yesus memimpin umatnya ke arah hidup baru dalam kerajaan Allah, mengajar tentang kasih kepada Allah dan sesama, serta memberikan contoh melalui mujizat dan ajarannya pada Lukas bab 4 ayat 18-19. Kepemimpinan Yesus tidak hanya bersifat otoritatif, tetapi juga bersifat transformatif, memberi teladan hidup yang penuh kasih, melayani, dan membawa kedamaian. Sekian dan terima kasih.